Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julia Putri Novia dan teman saya yang lainnya bernama Bang Sahlan Mukmin, Yunita Fahreza, serta Rizkyawati. Kami berasal dari Universitas Malikus Saleh, tepatnya di Fakultas Hukum. Nah, di sini tujuan kami di sini adalah untuk memaparkan serta mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tentang analisis kasus sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Dengan mata kuliah Hukum Internasional serta dosen pengampu Ibu Malahayati SH LLM. Nah, sebelum kami memasuki pemaparan serta pembahasan dari tugas kelompok kami, alangkah lebih baiknya kami terlebih dahulu memberikan subbab-subbab apa saja yang akan kami bahas nantinya. Nah, subbab yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang histori hukum internasional tentang maritim. Subbab yang kedua adalah tentang hubungan Kenya dengan Somalia. Nah, subbab yang ketiga adalah tentang sengketa maritim antara Kenya dengan Somalia. Nah, subbab yang keempat adalah upaya penyelesaian sengketa kasus maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Subbab yang kelima, kami akan membahas tentang dampak hubungan bilateral antara Kenya dengan Somalia. Nah, untuk pembahasan subbab yang pertama akan saya paparkan. Histori hukum internasional tentang maritim. Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, aturan hukum laut merupakan salah satu cabang aturan internasional, sudah mengalami perubahan pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bahkan bisa dikatakan sudah mengalami suatu revolusi yang baru dan menggunakan perkembangan dan tuntutan zaman. Jika dulu aturan hukum laut inti dalam pokoknya hanya mengurus aktivitas-aktivitas pada batas bagian atas bahari, namun dewasa ini perhatian pula sudah diarahkan dalam dasar bahari dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum bahari yang dulunya bersifat unidimensional kini sudah berubah sebagai pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi aturan bahari pada masa lalu. Di daerah lain, di bawah yurisdiksi negara dibagi menjadi daerah dan sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara, pantai dan bagian laut yang dapat diakses oleh negara. Pantai melalui pelaksanaan kekuasaan konsensual dan hak khusus. Bahkan jika hak kontrol maritim diberikan antara negara yang dipisahkan oleh wilayah air, tetap ada kontroversi mengenai pilihan perbatasan laut antara negara perbatasan. Pengaturan wilayah laut yang utama saat ini adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Tahun 1982, perjalanan UNCLOS 1982 di bawah PBB relatif panjang. Ini dimulai dengan konversi Liga Bangsa-Bangsa pertama tentang aturan laut pada tahun 1958. Pada Konvensi Hukum Laut Internasional yang pertama telah disetujui dalam 4 konvensi sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi tentang High Seas. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Yang ketiga, tentang Konvensi tentang Landasan Kontinen. Yang keempat, Konvensi tentang Perikanan dan Konvensi Sumber Daya Alam Hayati Laut Bebas. Maraknya sengketa teritorial berdasarkan saling klaim milik lokal kini menjadi isu global. Munculnya klaim biasanya berupa wilayah daratan dan lautan, tetapi dapat juga berupa pulau-pulau. Secara umum, sengketa wilayah dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu gugatan terhadap seluruh negara dan tuntutan terhadap sebagai wilayah negara tetangga. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan ketertiban
dari anggota masyarakat internasional. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian jika terjadi konflik kepentingan di antara anggota masyarakat internasional. Dengan demikian, pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional. Pada mulanya, hukum internasional hanya dipahami mengatur perilaku dan hubungan antar negara. Akan tetapi, kini dalam perkembangannya menjadi luas hingga mengatur organisasi internasional individu hingga perusahaan multinasional. Nah, untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Hubungan Kenya dan Somalia. Setelah tumbuhnya ekonomi Kenya yang semakin membaik, Kenya sendiri memiliki beberapa misi diplomatik dan memiliki hubungan bilateral dengan semua negara tetangga dan melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Kenya dikenal karena hubungan baik dengan negara lain. Bahkan jika Kenya berkonflik dengan negara, Kenya tetap menjaga hubungan baik dengan negara itu. Sama seperti ketika ada ketegangan di Kenya dengan Sudan dan Ethiopia. Kenya masih mempertahankan hubungan baik dengan Sudan dan Ethiopia. Kenya guna menjadi pusat transportasi dan komunikasi di Afrika Timur. Bahkan hubungan antara Agunda dan Tanzania semakin baik. Penguat tersebut karena kerjasama mereka di bidang ekonomi. Tidak hanya terkait dengan negara Afrika, Kenya ternyata bersahabat dengan negara-negara Barat. Kenya juga bekerja sama dan menjaga hubungan dengan negara Somalia yang merupakan negara tetangga. Meski hubungan mereka erat, namun secara historis hubungan mereka sangat tegang karena orang-orang sekelompok etnis Somalia yang telah lama tinggal di tanah yang dimana adanya perbatasan kedua negara tersebut bersahabat dengan negara-negara Barat. Subbab yang ketiga, sengketa maritim antara Kenya dan Somalia. Perselisihan yang melibatkan dua negara di benua Afrika tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan internasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga di Afrika Timur itu memperdebatkan 160.000 km persegi di wilayah Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluaskan ke Samudra Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batas selatan harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan di garis lintang. Di tengah kontestasi diplomatik antara keduanya, proses pengadilan telah berlangsung selama hampir 7 tahun. Pada Maret 2020, Kenya mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam proses pengadilan. Kenya menyatakan bahwa ada batas laut yang ditetapkan pada tahun 1979. Nairobi mengklaim bahwa batas tersebut menempatkan 160.000 km persegi yang disengketakan di dalam wilayah Kenya. Batas itu dihormati oleh kedua negara hingga 2014 ketika Somalia membawa Kenya ke Mahkamah Internasional untuk memperdebatkan kepemilikannya. Pada tahun 2014, Somalia membawa Kenya ke ICC karena melanggar batas wilayah maritimnya. Meskipun ada nota kesepahaman yang memadu operasi mereka di wilayah yang disengketakan. Meskipun Kenya memprotes ICC untuk menyelesaikan perselisihan, Somalia mengesampingkan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Somalia juga meminta pengadilan untuk memberikan ganti rugi dari Kenya atas dasar bahwa tindakan negara tersebut di wilayah itu melanggar kedaulatan dan integritas teritorialnya pada tahun 2014. Somalia membawa Kenya ke ICC karena melanggar batas wilayah maritimnya. Pada tanggal 16 Maret 2021, Kenya menolak untuk mengambil bagian dalam proses lisan di ICC atas dasar ketidakadilan yang dirasakan oleh mahkamah, tidak sempat menyiapkan diri mengikuti COVID-19 pandemi, dan mengklaim alam maya sidang tidak cocok.
Beberapa pengamat berpendapat langkah ini memberi Somalia sebuah tangan atas dasar karena memiliki banyak waktu untuk berdebat kasusnya. Namun, yang lain berpendapat langkah tersebut berasal dari kurangnya kepercayaan Kenya di pengadilan karena kehadiran Hakim Ahmed Yusuf, warga negara Somalia di bangku cadangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan untuk subbab yang keempat mengenai upaya penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Penyelesaian konkurensi pada bidang aturan hukum laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan pada kerangka penyelesaian konkurensi internasional pada umumnya. Dalam hal ini, konkurensi aturan bahari diselesaikan melalui prosedur-prosedur dan institusi peradilan internasional yang sudah ada, misalnya Mahkamah Internasional atau yang biasa disebut sebagai ICJ. Konvensi Hukum Laut 1982 sudah menyediakan suatu sistem penyelesaian konkurensi yang sangat kreatif. Dilihat berdasarkan perkembangan sistem peradilan internasional. Prosedur konvensi ini adalah yang pertama kali yang bisa mengarahkan negara-negara peserta mendapat mekanisme memaksa. Dalam hal ini, di mana konflik sengketa antar batas wilayah yang dilakukan Somalia maupun Kenya harus dapat diselesaikan agar tidak semakin memperburuk masalah. Kenya telah menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini di luar pengadilan. Putusan ini atas dasar ketidakadilan prosedural di pengadilan. Ini adalah keputusan yang dibuat setelah refleksi mendalam dan konsultasi ekstensif tentang cara terbaik untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Kenya. Sementara Somalia ingin kasus ini diadili oleh Mahkamah Internasional. Pada bulan Agustus 2014, Somalia mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional di Den Haag atas perselisihan sehubungan dengan pembentukan batas laut tunggal antara dua negara tetangga di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona eksklusif, dan landasan kontinental di luar 200 mil laut. Somalia menginginkan perbatasan laut berjalan secara diagonal sebagai perpanjangan batas darat, sementara Kenya menginginkan sejajar dengan garis lintang ke arah timur dan di arah perbatasan Kiunga. Perbatasan maritim menentukan hak eksklusif bagi negara-negara atas sumber daya energi di bawah laut, dan setiap perselisihan mengenai batas garis biasanya mendarat di Mahkamah Internasional. Kenya menegaskan kembali bahwa hal itu tidak pantas dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan penerimaannya terhadap yurisdiksi pengadilan. Kenya kembali menyatakan bahwa seharusnya Somalia tidak diseret ke pengadilan hanya karena agenda ekspansionis negara tetangga itu. Kenya telah mengajukan solusi diplomatik preventif Kenya untuk negosiasi mencerminkan program perbatasan Uni Afrika yang mendorong negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi bilateral atau dalam arsitektur perdamaian dan keamanan Uni Afrika. Solusi diplomatik di mana kedua negara dapat membuat penawaran dan termasuk kemungkinan berbagi sumber daya di wilayah yang diperebutkan. Keindahan diplomasi adalah bahwa banyak kartu dapat dimainkan, termasuk perlindungan rezim, masuknya Somalia ke dalam komunitas Afrika Timur, serta akses ke pasar, lembaga akademik, atau pembentukan rezim jangka panjang antara kedua negara. Penyelesaian ini juga berhenti akibat melanda pandemi COVID-19, sehingga sampai sekarang belum adanya penyelesaian maupun dilakukan secara virtual. Namun Kenya merasa bahwa ada sesuatu ketidakadilan bagi negara Kenya. Delimitasi batas maritim antar negara merupakan penentuan batas daerah atau kekuasaan antara suatu negara dengan negara yang lain atau tetangganya pada wilayah laut. Pada 2017, Mahkamah Internasional merogoh yurisdiksi untuk mengadili konvensi maritim antara Somalia dan Kenya. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa sehabis sidang yang dilakukan, mereka akan membutuhkan lebih kurang 4-6 bulan lagi buat melakukan pertimbangan dan menaruh keputusan atas konkurensi masalah ini. Mundurnya Kenya sebagai salah satu halangan bagi proses peradilan konkurensi perbatasan ini. Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya,
Mahkamah Internasional tidak mempunyai prosedur untuk memaksa Kenya agar kembali ke proses ataupun menjalankan putusannya nanti. Oleh karena itu, hal ini masih menyimpang potensi perseteruan yang akan datang. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 5. Dampak hubungan bilateral Kenya dan Somalia. Penarikan Kenya dari kasus tersebut berarti bahwa Kenya tidak lagi mengakui kasus tersebut dan tidak lagi terpengaruh oleh proses persidangan atau putusan akhir pengadilan. Pada akhirnya, setiap putusan yang dibuat oleh Mahkamah Internasional hanya akan dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak yang berkonflik setuju untuk mematuhinya. Ini bisa membawa perselisihan kembali ke titik awal jika Kenya menolak untuk mematuhinya. Dalam hal ini, hanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kemampuan untuk menegakkan putusan pengadilan melalui diplomasi koersif. Kemungkinan intervensi Dewan Keamanan dalam masalah ini sangat tipis, mengingat penarikan Kenya dari kasus tersebut. Dalam hal ini juga mempengaruhi proses pemilu yang sedang berlangsung di Somalia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesilapan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 ingin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.